Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nawirna Hulukati. Jadi, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, materi masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, bangsa Indonesia sudah menganut kepercayaan yang disebut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, kira-kira apa itu animisme dan dinamisme? Animisme yaitu suatu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda tertentu seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Nah, berikut gambaran sedikit tentang kepercayaan animisme. Biasanya mereka memberikan sesajen kepada pohon atau gunung yang dianggap ada roh sebagai bentuk persembahan. Sedangkan dinamisme yaitu suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang, seperti keris kuno yang dianggap memiliki kekuatan gaib sehingga dapat membawa keberuntungan atau kesaktian pada seseorang yang memilikinya. Nah, selanjutnya mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur masuknya Islam di Indonesia, dan yang kedua, strategi masuknya Islam di Indonesia. Pembahasan yang pertama terkait jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, dalam memahami jalur masuknya Islam di Indonesia, ada beberapa persoalan yang harus kita ketahui dalam memahami bagaimana jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, tempat asal kedatangan agama Islam. Yang kedua, siapa yang membawanya, kemudian kapan, dan daerah mana yang menjadi pertama kali daerah yang dimasuki Islam di Indonesia. Dalam menemukan jawaban-jawaban dari persoalan tersebut, para sejarawan itu banyak meneliti dan mencari bukti-bukti terkait bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Sehingga saking banyaknya penemuan-penemuan dari beberapa sejarah, sehingga terdapat 4 teori yang dikenal sampai saat ini. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat daerah Cambai di India pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda bernama Snouck-Hurgronje. Ada pula seorang ilmuwan barat bernama P. J. Nepal. Ia mengaitkan asal mula adanya Islam dengan daerah Gujarat dan Malabar yang ada di India. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Kedua wilayah tersebut sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Adapun para sejarawan atau tokoh-tokoh yang mendukung teori ini itu berlandaskan bukti adanya batu nisan Raja Al-Malik Saleh, Raja Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Batu nisan Raja Al-Malik Saleh itu memiliki corak Gujarat. Begitu pula ditemukan dalam batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Teori kedua yaitu teori Persia, di mana teori ini pertama kali dicetuskan oleh sejarawan Banten yang bernama Husein Jajadiningrat. Pada teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Persia Iran. Teori ini mengarah pada aspek kesamaan budaya antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan yang ada di Iran. Kebudayaan yang dimaksud adalah perayaan 10 Muharram atau Hari Asyura. Perayaan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah yang ada di Iran sebagai hari memperingati kematian Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teori yang ketiga yaitu teori Cina. Nah, teori ini mengarah pada aspek kedatangan orang-orang Cina ke Indonesia, di mana pada masa Hindu-Buddha, orang-orang Cina sudah mulai saling interaksi dan berbaur dengan orang-orang Indonesia. Bahkan pada abad ke-7 Masehi, Islam sudah berkembang di Cina, sedangkan pada masa itu, Islam baru mau berkembang di Indonesia. Bukti lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Cina
di mana pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir barat Cina telah ada sejumlah pemukim orang-orang Arab. Dalam sejarah lokal, Raja Raden Fata atau Raja Kerajaan Demak itu memiliki silsilah keturunan orang Cina. Ibunya adalah seorang Cina yang beragama Muslim. Yang keempat yaitu teori Mekah. Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Buktinya dengan adanya kesibukan lintas perdagangan internasional pada saat itu. Teori ini didukung oleh seorang profesor bernama Buya Hamka. Menurutnya, pada tahun 625 Masehi, dalam catatan Tiongkok yang ditulis oleh pendeta Buddha Aithing yang melakukan perjalanan dari Kanton, Cina menuju India, yang selama melakukan perjalanan, pendeta sempat singgah di Boga. Boga sekarang kita kenal di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pendeta tersebut menemukan di Boga, di bagian pantai barat Sumatera Baru, sudah terdapat pemukiman orang-orang Arab yang telah menikah dengan wanita-wanita pribumi Indonesia. Yang kedua yaitu strategi masuknya Islam di Indonesia, antara lain yang pertama perdagangan. Nah, perdagangan merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam menyebarkan agama Islam. Motivasi mereka bukan dalam hal ekonomi, melainkan spirit yang mereka miliki begitu besar dalam menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Yang kedua yaitu perkawinan. Jadi terdapat beberapa pedagang Arab Muslim yang tertarik dengan wanita-wanita Indonesia. Dan untuk menikahi wanita-wanita tersebut, para pedagang Arab pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Selain itu, dengan perkawinan pun juga memperkukuh generasi Islam melalui anak dan cucu mereka. Yang ketiga yaitu pendidikan. Banyak para ulama dalam menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan membangun beberapa tempat dalam menyebarkan agama Islam. Salah satunya bisa disebut pesantren. Pesantren sering kali dipakai oleh para ulama Jawa, Madura, dan lain-lain sebagai tempat keagamaan. Tapi istilah pesantren sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang keempat yaitu tasawuf. Maksudnya dari tasawuf adalah para pelaku tasawuf yaitu para sufi. Dalam menyebarkan agama Islam, mereka dikenal mudah bergaul dengan masyarakat sehingga masyarakat pun di sana dengan mudahnya menerima ajaran Islam. Yang kelima yaitu seni dan kebudayaan. Pada masa penyebaran agama Islam Wali Songo, mereka dalam menyebarkan agama Islam menggunakan bahasa-bahasa masyarakat di sana, sehingga masyarakat di sana pun mengerti apa yang dibicarakan oleh para wali Songo. Hal ini pun dilihat dari salah satu wali, yaitu Sunan Kudus. Strategi dakwah beliau yaitu melalui seni sastra, melalui kerajinan emas, dan juga alat-alat pertukangan. Nah, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Syukran jazakumullah khair telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.